Oke, kita akan mulai untuk pelajaran matematika hari ini. Kita akan mulai dulu dengan doa bersama. Saya akan pimpin, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, kami berkumpul pada hari ini untuk kami mempelajari tentang matematika. Berikan hikmat akal budi, pengetahuan, pemahaman, ingatan yang baik kepada kami, agar kami dapat mendalami dan memahami materi dengan baik. Berkati juga orang tua kami, guru-guru, dan teman sahabat kami semuanya. Roh Kudus, berkaryalah di dalam kehidupan kami. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Oke, sebelumnya Mr. absen dulu. Fiori. Hadir, Mr. Wilson. Hadir, Mister. Joab. Hadir, Mister. Kate. Hadir, Mister. Vanessa. Hadir, Mr. Oke, kemarin kita sudah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan untuk fraction atau pecahan. Kita sudah membahas bagaimana kita bisa menjumlahkan dan mengurangi pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Jika penyebutnya ternyata belum sama, gitu ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada 7.7, yaitu finding remainder atau menemukan sisa dari hasil pembagian. When you are working out a division, the number you are dividing by is called the divisor, and the number you are dividing into is called the dividend. For example, here in the division 163 divided by 12. 12 here is the divisor, and 163 is called dividend. Ini hanya penamaannya aja. 12 ini disebut sebagai pembaginya, dan 163 ini disebut sebagai yang dibagi. When the answer to a division is not an exact whole number, there will be a remainder. Ketika jawaban dari hasil pembagiannya itu bukan bilangan bulat yang tepat atau bilangan bulat yang pas, gitu ya, maka akan ada remainder atau ada sisa. For example, here 163 divided by 12, the result will be 13 and have remainder 7, gitu ya. Berarti 1 misalkan 63, kalau kita bagi dengan 12, maka yang pertama 1 di sini, 12 kita kurangin. Maka 6 dikurangi 2 adalah 4. Dan di sini ada 3. 43 dibagi 12, yang paling mendekati adalah 3. Hasilnya adalah 36. Kalau kita kurangi, maka hasilnya 7. Nah, 7 di sini inilah yang disebut sebagai remainder atau sisa. Sedangkan 13 ini adalah hasilnya. Nah, the remainder can be written as a fraction of the divisor. Ya, bisa dibuat dalam bentuk pecahan campuran atau mixed number. Hasilnya 13 ini kita taruh di whole number-nya, kemudian remainder-nya kita taruh di numerator atau bilangan pembilangnya. 7. Per-nya tetap 12 ya, tetap pembaginya, tetap divisor-nya. When you are solving problem and you have a remainder, you may need to decide whether to run up or down. Whether you run up or down depend entirely on the question. Jadi kadang di dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kita juga perlu pembulatan ke atas atau pembulatan ke bawah. Kalau misalkan hasilnya itu memiliki remainder. Pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah nanti tergantung dengan kasus soalnya ya, tergantung dengan kasus soalnya. Oke, this is for 7.7. Any question about 7.7?
Oke, ini sebetulnya sudah ada di SD juga caranya ya. Kalau gitu kita langsung aja ke unit 11, about percentage. Ya, Mr. beri waktu, page 130. Simple percentage. Ini cuma sedikit ya, kalau persen ini hanya ada 3, nanti kita akan selesaikan sekali jalan. Terus nanti baru kita latihan-latihan soal. Persen, just mean out of 100. Persen artinya adalah per dari 1000. Per dari 100 ya. So, 25% mean 25 part out of 100. Jadi 25% artinya adalah 25 bagian dari 100 ya. Or we can write 25% as a quarter atau seperempat, disederhanakan gitu ya. So, a percentage is just a different way of writing fraction. Jadi persentase itu merupakan cara lain untuk menyatakan sebuah pecahan. Oke, ini beberapa persentase yang sering muncul. 50% itu setengah, 25% itu 1/4, kemudian 33 1/3 itu adalah 1/3, dan 10% 1/10, dan untuk 1% berarti 1/100. Berarti nanti kalau misalkan 5%, maka hasilnya adalah tinggal 5 ini ditulis ulang gitu ya. 5% itu artinya adalah per 100, berarti tinggal di per 100. Tinggal kamu simplify atau sederhanakan aja. Kalau 27% berarti berapa? 27%, maka menjadi 27/100 gitu ya. Masih ingat beberapa saat yang lalu Mister pernah menerangkan tentang per mil. Masih ingat enggak? Per mil. Contohnya 25 per mil. Kalau per mil berapa tuh? Ini pernah Mister singgung tapi cepat. Mungkin hanya 1 menit, terus setelah itu balik ke materi. Kalau per mil di sini simbolnya mirip dengan simbol persen ya, tapi nolnya yang di bawah itu ada 2. Nah, kalau per mil nanti 25/1000. Gini. Oke, ini mengenai simple percentage. Untuk 11.1 ada yang ditanyakan tentang simple percentage. Lanjut ya, materi dulu ya. 11.2, calculating percentage, menghitung persentase. You should be able to find simple percentage of a quantity without using a calculator. Kamu bisa menemukan nilai atau kuantitas dari nilai persen yang simpel atau yang sederhana tanpa menggunakan kalkulator. Contohnya, kamu bisa dengan mudah menemukan nilai dari 50%, 25%, atau 10% karena mereka adalah simple fraction atau pecahan yang sederhana. Mister, aku pengen tanya. Iya. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu banyaknya ukuran. Kan sudah kita pelajari di sains ya. Ada quantity observation sama quality observation. Kuantitatif dengan kualitatif. Oke. Find, for example ya, find 35% of 80. Kita bisa menjabarkan ini dari 35/100 seperti itu. Karena 35% itu artinya 35/100 ya. Terus kita kalikan sama 80. Coret nolnya. Ini dengan 1 nol di sini. Maka ini bisa dibagi 5 atas bawah. Ini menjadi 7. Dibagi 5 ini menjadi 2. Terus 2 dengan 8 juga masih bisa. Maka ini menjadi 4. 7 dikali 4, maka hasilnya adalah 28.
like that. Itu cara untuk menentukan nilai dari persentase. 25% bisa kita ubah langsung menjadi 1/4 kalau kamu hafal, atau 25/100 juga nggak masalah. Dikalikan dari 80, gitu hasilnya nanti 20. Kalau 10% ya berarti 1/10. Kalau 1/10 tinggal ngilangin nolnya 1, maka hasilnya adalah 8. Itu ya. Oke, ini cara keduanya juga sama seperti ini. Kalau cara pertamanya diubah menjadi bentuk hafalan tadi. 11.2 ada yang ditanyakan tentang menghitung persentase. Kebanyakan ini review sih, makanya agak cepat. 11.3 comparing quantities atau membandingkan nilainya, nilai jumlahnya. It is often useful to use percentage to compare proportion. Sering kali digunakan persentase itu untuk membandingkan dua nilai yang kelihatannya sama, yang proporsi, tapi sebetulnya memiliki nilai yang berbeda. Contohnya, here is an example. Two schools both have 40 students gaining the top grade in an exam. Ada dua sekolah, semuanya, dua-duanya itu memiliki 40 siswa yang top grade. Jadi peringkatnya itu peringkat atas pada suatu ujian. You might think that both schools are similar. Mungkin kamu berpikir bahwa kedua sekolah ini ya sebanding lah berarti. Karena sama-sama 40 siswa yang masuk ke dalam top grade gitu ya. Tapi ternyata, but the first school entered 50 students and the second school entered 200. Jadi ternyata sekolah yang pertama itu ada 50 siswa dan sekolah yang kedua itu secara keseluruhan ada 200 siswa. In the first school, 80% achieved top grade. In the second school, only 20% did so. Pada sekolah yang pertama, ternyata kalau kita hitung 80% itu sudah mencapai top grade. Sedangkan pada sekolah yang kedua, ternyata hanya 20% yang mencapai top grade. Ya. Jadi kesimpulannya, school result are the same. Sama-sama 40, tetapi juga school result di akhir penelitian dalam persentase itu adalah bisa jadi berbeda. Itu ya. 80 ini dapat dari mana? 80 itu dapat dari 40 ya. 40 kemudian per dengan banyak siswa di sekolahnya. Banyak siswa di sekolahnya adalah 50. Dikali dengan 100%. Ini adalah cara mencari persentasenya di sekolah yang pertama. 50 dengan 100 ini bisa dicoret jadi 2. Maka nanti langsung ketemu 80%. Berarti untuk yang 20% didapat dari 40 per berapa? 40 per berapa kali 100%? Ada yang tahu? Keseluruhan siswa sekolah yang kedua ada berapa? 200. Ya, 200. Yang dijawab. Nah, tinggal kita coret aja, nolnya di sini ada 2. 40 dibagi 2, maka hasilnya adalah 20%. Ya. Ini adalah cara kita membandingkan quantity atau membandingkan jumlah yang sebenarnya dari kedua data. Yang sebetulnya awalnya kita tahu, oh sama nih, 40 orang ternyata top grade. Ternyata dalam persentase kita bandingkan dengan banyak jumlah siswanya, ternyata menghasilkan nilai yang berbeda. 11.3 ada yang tanyakan? Udah, Mister. Oke, Ini dicatat. Nggak usah, kan ada di buku. Ya, nggak usah dicatat. Ada di bukumu kan, ini Mister cuma ngambil di buku. Pokoknya kalau dia sudah ada di buku, nggak perlu kamu catat. Kalau dia belum ada di buku, baru kamu catat. Oke, so ada assignment untuk math. Assignment 1,
kalian mengerjakan end of unit review dari course book yang halaman 85 ini yang tentang fraction, sama yang halaman 118 ini yang tentang percentage. Pengumpulannya nanti pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 jam 6 sore paling lambat, masuknya ke storage form ya. Ini mau kamu foto dulu boleh. Kenapa Wilson? Ngecekin apa tadi? Ngecekin apa? Ngerjakin apa? Ini loh ada tulisannya, tinggal kamu baca. Mister, jadi Ya. kumpulkannya di science storage atau ada storage matematika? Nanti ada storage matematika, nanti Mister kirim ya. Kerjakannya di buku tulis apa di bukunya langsung? Kerjainnya boleh di buku tulis, di kertas biasa boleh. Pokoknya ketika foto jelas, fotomu tidak blur. Angka-angkanya jelas. Ya. Jangan di buku ini ya, jangan di textbook ya. Nanti textbook itu kan kontur kertasnya itu glossy, berkilau. Nanti kalau kamu foto tuh mantul biasanya. Mister aja susah kalau mau copy, mau foto itu. Harus nyari sudut yang benar-benar nggak mantul. Daripada nanti kamu susah itunya, lebih baik di kertas biasa aja. Oke. Kita lanjutkan. Sudah ini? Sudah dicatat? Aku udah kirim ke grup, Mister. Oke, thank you Fiori. Oke, sekarang kita balik ke 7.6 yang belum selesai dari kemarin untuk lessonnya. PR ton yang itu, Mister. Apa? Assignment tugas, masuk nilai tugas. Yang tadi. Yang tadi ya, masuk nilai tugas. Oke, for number 1, work this out mentally. Ya, kerjakan secara hitungan di dalam kepala saja. Nomor 1A, Mister minta jawab. Jawab for number 1A, a half of $8. Jawab, are you there? Jawab kemana? For number 1A. Jawab. Oke, nomor 1A. 1/2 of 58. Not 58, $8. $8. It is dollar, not Oh, 5. dolar itu. Pak, kayak 5 itu. Jadi berapa? Ini 1/2 of $8. Ya, dikalikan jadi berapa? 1/2 dikali 8. Ya, Mister. The answer is jawab. Ntar saya hitung dulu. Berapa? Ntar saya hitung dulu, Mister. Tinggal dibagi kan? Iya. Harusnya ini nggak pakai hitungan lagi ya, Mental karena ini itu apa mentally dong, harusnya. Ya dipikir di dalam otak langsung, bukan di oret-oret gitu. Jadi cukup dilihat, dibayangkan di dalam otak, itunya berapa. Jadi harusnya nggak dihitung di kertas, coba. Berapa? Atau mencongak, kalau bahasa Indonesia mencongak. 0,15 mungkin. Berapa? Jawab. 0,15. Salah dong, kan tinggal 8 dibagi 2 jawabannya. Oh, 8 dibagi 2, 4. 29 ini tambahan. Ini kayaknya Mister juga ngelihat ini 5 deh. Oke. $4. 4. Karena Mister waktu buatnya kan PPT-nya kecil nih, kayaknya ini kebuat 5. Oke, yang B. Yang B Wilson. Berapa, Will? 3. Ya. 3 kilometers. Oke.
Yang C, Kate. Yang C itu 8. Ya, 8. Yang D, Vanessa. 12. Ya. 12. Oke, number 2. Use a written method or a calculator to work this out. Ini boleh kamu pakai tulisan, kamu hitung pakai tulis atau pakai kalkulator boleh diizinkan untuk nomor 2. Yang A, Fiori. Jawabanku $52. Pertama 2 dikali 182, habis itu dibagi dengan 7, Yes. hasilnya 52. Oke, Mister tanya, kamu pakai kalkulator atau written method? Written method ini. Nah, if you using written method, usahakan pembagian dulu. Why? Oh, Karena kalau kamu kalikan, nanti hasilnya gede. Sehingga kamu membaginya lebih susah. Gitu. Jadi biasanya dilakukan pembagian dulu, pas dia kecil itu langsung dibagi, sehingga hasilnya nanti tinggal dikalikan. Ya. Oke, Mister. Oke. Itu hanya saran ya, tapi kalau kamu enggak aku mau kalian dulu, it's okay. Tapi udah Mister wanti-wanti, nanti kalau angkanya gede bisa jadi semakin gede. Oke. Untuk yang B 4/13 dari 195, Kate. Bentar dulu tak hitung. Kamu bisa menggunakan kertas, bisa menggunakan kalkulator. Yang C nanti siap-siap jawab ya. Yang D Wilson. Aku D. Yang jawab C. 60 miles, Mister. Berapa? Apa nih? 60 miles. 60. Ya, 60 miles. Yang C jawab. Kamu bisa menggunakan kalkulator boleh atau menggunakan tulisan boleh. Itu dikali ya, Mister. Caranya ini 192 dibagi dengan 8. Terus hasilnya dikali sama 3. Kalau dikalikan pecahan gitu caranya. Yang bawah ini sama yang atas boleh dibagi. Terus kemudian yang atas tinggal nanti dikalikan. 72. 72. Yes. Untuk yang D, Wilson? 299. 299. Good. Okay, number 3. Which of this card is different from the others? Explain your answer. I will ask for Vanessa. Itu dikali Yes. 8. Yang pertama itu 16. This is 16. Then second one is Bentar. 27. 27. Are you sure? It's Yeah. not changing at all. It's 27. How can the Oh. result is same 27? Oh, 18. 18. And then the last one is 18. it's also 18. So the difference, which one? Yang kiri. Yes, 28 multiplied by 4 and 7. Nggak keluar yang terakhir ya. Oke. Hey, number 4. Belum dilihat kan jawabannya tadi. Number 4.
Number 4 is Fiori. Please read the question and then answer. Okay. At a rugby match in the Ellis Park Stadium in Johannesburg, there were 58,476 rugby fans. 7/12 of the fans were supporting South Africa. The rest were supporting Australia. How many fans were supporting Australia? How can you tell if your answer is likely to be correct? Tunggu, Mister, aku lagi hitung. Okay, I'm waiting. 474. Jadi sambil Mister terjemahin, pada pertandingan rugby di Stadium Ellis Park di Johannesburg, kota Johannesburg, ada 58.476 fans atau apa ya? Fans itu ya, Penonton. bukan. Kalau penonton kadang dia nonton tapi bukan fans. Penggemar. Penggemar. Nah itu. Wilson tuh pintar loh Inggris aslinya. Kalau gini-gini tuh Males pintar. aja. Aku itu Penggemar. pintar, cuman males ngejemahin. Iya, oke. Penggemar rugby. Terus 7/12 dari penggemar itu mendukung Afrika Selatan. Sisanya mendukung Australia. Berapa banyak fans yang mendukung Australia? Bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa jawabanmu itu sudah benar? Aku punya. Oh, Fiori? Oke, aku udah ketemu. Oke. Pertama aku kali itu 58.476 dikali sama 7/12 hasilnya 34.111. Dengan kata lain itu kamu mencari apa? Mencari jumlah penggemar Australia. No, 7/12 kan South Africa. Oh, tunggu. Ya kan? Oh ya, harus dikurangi ya. Nah, gitu. 7. Jadi setelah kamu ketemu jumlah penggemarnya South Africa, the rest sisanya ya udah berarti kamu kurangin 58.476 kamu kurangin dengan jumlahnya fansnya South Africa. 24.365. Oke, let's check. Ya. 24.365. South Africa fan is more than half because 7 and 12 a half is 6 and 12. And Australia fan is almost a half. Dari bentuk statistika datanya kita bisa tahu bahwa ini sudah benar. Tumben Mister bahas olahraga. Apa? Bukunya yang bahas olahraga. Misternya cuma menuruti buku. Oh ya Mister, ini kita selama kelas 6 ini kita namatin bukunya ini. Selama kelas 6? Ya. Kok sama kelas 6, sama kelas 7 ini. Oke. Kenapa? Sama kelas 7 ini kita namatin buku ini. Namatin dulu ini maksudnya? Ya kita selesai buku ini loh dari halaman 1 sampai halaman akhir. Ya diusahakan selesai. Kok namatin kau kayak episode apa aja? Dan terus apa? Pengen tahu siapa orang yang melihat. Menyelesaikan. Nah, itu loh. Kayak cerita aja tamat. Oh, berarti ini kamu anggap cerita gitu ya. Makanya kamu suka math. Enggak, aku nggak suka math. Ya aku suka math tapi Sukamu bukan. apa? Sukamu apa? Ya aku suka semua pelajaran tapi kalau yang Mr. Ferdian yang ngajar malah nggak suka. Oke. Rugby. Rugby itu apa tuh Mister? Rugby itu gambarnya nama Yang pemain, olahraga. Olahraga sing bola gitu. nama tim ya, nama tim bola. Ngawur. Oke, done for exercise 7.6. Wes, belum Mister. Oke, hurry up. Jawab sudah selesai menulisnya? Udah. Oke. Wilson udah nomor berapa? 4.
Oke, hurry up. Oh iya. Oh iya napa? Aku makin di kalkulator dua ide. Ya, ternyata kok betul. Gak usah ditulis fan Australia tok yuk kena ya, Mister. Terus gimana? Australia tok. Oke lah. Ya kamu sikat aja Australia fan jadi ATTF. Oke, males itu yo, punya tangan kok males nulis Gak udah Mister apa-apa. singkat Australia fan, Kan pasti disingkat suka-suka Australia, saya. disingkat lagi AF, ntar disingkat lagi A. Kan disingkat Gak lagi. apa-apa, punya tangan Jadi nggak buat ditulis. Gak apa-apa. Menghemat energi. Sudah selesai ya, lanjut ya. 7.7 finding remainders. Work out this division. Write the remainder as Lah, kok fraction. beda sekarang? Kenapa beda? Hah? Aduh, ini koma ini, Mister. Reminder cukup nanti sisanya aja, nggak usah di koma. For example, kita kasih satu contoh ya, yang A 19 dibagi 7. Ya udah tinggal kamu bagi aja 19 dibagi 7. Berapa? 2 kan? Yeah. 2 14. Sisa berapa? Sisa 5. Berarti nanti remindernya 5 gitu. Ini pembagian Jadinya biasa. berapa? 2 5/7. Ini pembagian biasa 2 misalnya. 5/7. Hasil terus reminder per sama pembaginya atau divisor. Ngantuk. Pembagian Habis biasa pelajaran misalnya. ini Oke, apa, Mister? yang B. Kenapa? Habis pelajaran ini apa? Lunch. Habis Habis pelajaran ini ini lunch. Ya. Habis lunch musik. Oke, number 1B, Kate. Ini pembagian Number biasa kan. 1A kan? Yang A tuh Number 1B. Oh, B. 3/2/11. 3/2/11. Oke. Yang C, Wilson. Yang C. 41 divided by 6. 5. 5. Emang 6 nggak bisa? 6 kali 6 kan 36. Nah, iya. Habis itu tak kurangin 41. Iya, jadi berapa? 5. 5/6. Lengkap lah. Kan disuruh fraction. Saya tidak tahu. Yang D, Vanessa. 7. 2/9. Iya, 7/2/9. Oke. Number 2A. Number 2A. Work out this division, write the remainder as fraction in their simplest form. Sampai ke bentuk paling sederhana, simplest form. 6 divided by 4. I will ask to jawab. Number 2A, 6 divided by 4. 6 dibagi 4. Ini di pembagian biasa atau apa? Pembagian biasa, jadikan pecahan campuran, mixed fraction. Kayak gini nanti hasilnya. Kayak nomor 1. Berapa, terus berapa per berapa. Masih bingung. Seperti ini, 19 dibagi 7. Nanti hasilnya 2, 14 dikurangi 5. Maka ini jadinya adalah 2, 5/7. 5 dari mana? Dari remainder atau dari sisa. 2 dari mana? Dari hasil.
6 dibagi 4. 1,5. Fraction. Yang diminta fraction, not decimal. Jadinya berapa? Tinggal dibagi ya. 6 dibagi 4. Hasilnya 1, 4. Kemudian kita kurangin, maka sisanya adalah 2. Maka kalau kita ubah dalam bentuk pecahan campuran jadinya berapa? 2/4. Salah. Ini dulu sesuai dengan ini kan 2. Terus setelah itu reminder per 7. Berarti kalau ini jadinya adalah 1. 1 terus 2/6. 2/4 dari sini. 1 2/4. 2/4 di sini bisa dibagi dengan 2 masing-masing sehingga jadinya adalah 1/2. Oke. 1/2. Number 2B, Fiori. 2/2. Berapa? 2? 2 1/2. 1/2. 2/2. Oke. Next for C, Kate. Kate number 2C. 2C itu 80. Ini 4 1/3. Oke. 4 and a third. D, Vanessa. 3 4/5. 3 4/5. I, Wilson. Wilson, I. Beda I lu. I. Beda I lu. Wilson. Lah ya, tapi nggak ada huruf I. I. Sini kan? Oh, E. Bahasa. Ya kan bahasa Inggrisnya I. Oh iya. Nggak keren huruf I beneran. Wilson, 2I. 50 divided by 12. Son? Masih ngitung atau nggak bisa? Yang ngitung nggak ya? Oke, hurry up. Untuk yang F, nanti siap-siap jawab ya. Hitung dulu. 33 dibagi 9. Oke. Caranya sama kayak yang tadi, yang A tadi. Oke, bentar saya hitung dulu. Wilson? Mister, aku izin ke toilet bentar. Oke, Vanessa. Wilson? Are you there? Aku G atau F tuh? Kamu F. Oh, F. Wilson? Nomor 2E. Ini gimana Wilson ini? Wait ya. Ya kok hitam? Ya. Wilson nomor 2E. Widih. Kenapa lama banget jawabnya? Kamu nggak denger lagi. Oke, nomor 2E. Nah, dihapus banget. Ini sudah kadung tak tulis, sumpah. Berapa jawabannya?
4 1/6. 4 1/6. Ya, curang kamu. Kalau gitu nanti yang G sekalian. Yang G Wilson lagi. Yang F, jawab. Jawabannya berapa? Ini benar atau enggak benar? 9/3/9. 9/3/9. Salah. 33 dibagi 9 berapa yang paling dekat? (33) dibagi 9 yang paling dekat adalah 3 ya. Berarti nanti 33 dikurangi 27. Jadinya kayak gini, 3 6/9. Jawabannya 3 2/3. Yang K, Wilson. Oh, pantesan Wilson tadi gak denger. Wilson Wilson. tadi left audio. Ya. Yang K. 8 dibagi 10. 38 dibagi 10. G. 55 dibagi 15. G. Bukan D. Ini kan sudah hampir selesai. Udah F, G, sama H. Oke, aku. Cepat, berapa? 55 dibagi 15. 3. Terus bawahnya berapa ya? Bawahnya kan tetap 15. Atasnya? Atasnya 10. Ya, 10. Kalau kita kecilkan jadi 3 2/3. Yang H, Vanessa? Yang 2 3/5. 2 3/5. Ini jawaban untuk nomor 1 dan 2. Oke. Number 3. Angel use this method to work out some harder division. Use Angel method or a similar method of your own to work this out. Ya, dia penggunaannya seperti ini. Metode yang digunakan oleh Angel itu seperti ini. Work out 257 divide by 3. Ini enggak ada, yang 2 di sini itu salah cetak, yang 2 di atas itu hapus saja. Jadi 25 terus atas 1 7. Nah, caranya gini. Seperti pembagian biasa, 2 dibagi 3 kan nggak bisa. Terus ngambil satu lagi 25. 25 dibagi 3, maka nilainya adalah 8. Nilainya 8, kalau dikali 3 itu adalah 24 ya. 25 dikurangi 24 itu adalah 1. Nah, sisanya itu sama dia dimasukkan sini, 1. Sehingga nanti pembagian berikutnya adalah 17. 17 dibagi sama 3. Menghasilkan nilai 5. Sehingga di sini 15. 17 dikurangi sama 15, maka remindernya 2. Ya, ini pembagian kalau untuk kamu pengen hemat tempat. Kalau biasanya pembagian kan ke bawah tuh panjang. Kalau ini dia lebih hemat tempat. Kita akan coba untuk nomor 3 yang A, teori. 56 1/4. 56 1/4. Oke, kamu pakai Angel method atau pakai metodemu sendiri? Aku belum paham metodenya Angel. Oke, metodenya Angel belum paham. Gini, Susah ya. gitu. Ya, karena dia harus bayangin. 2, 5, 7. Aslinya kan gini. 2, 5, 7, terus kemudian dibagi sama 3. Ya udah, pembagian biasa aja. 25 dibagi 3 itu adalah 8. Nah, tapi hasilnya itu nggak ditulis di bawahnya, dibayangin doang. 8 kali 3 kan 24. 25 dikurangi 24 itu 1. Satunya ditulis di sini. Nggak usah ditulis ke bawah-bawah. Jadi 17. 17 dibagi 3, 5.
Kan 15. 17 dikurangi 15 jadi 2. Berarti reminder 2. 85 reminder 2. Kayak gitu. Aku masih gak paham. Aku pakai metode sendiri aja deh. Oke, Susah itu. silakan. Ya, kalau pakai metodenya Angel, yang hijau ini yang taruh atas ya, Mister. Yang hijau ini yang ditaruh atas, yang 2. Teori hebat bisa buat metode sendiri. Buat metode sendiri. Oke, yang B. Yang B, Kate, 72 3/5. 72 3/5. Ya, betul. Yang C, Vanessa. Bentar tak hitung dulu. Untuk yang D, nanti siap-siap jawab. Yang E, siap-siap Wilson ya. Ini dihitung dulu karena ini gede. Kalau dihitung di mentally atau dihitung mencongak agak susah. Hitung di kertas dulu. Untuk jawab nanti yang D, untuk Wilson yang E. Ini untuk yang jawab, E. ini untuk Wilson. Terus ini yang terakhir nanti Fiori lagi berarti. Sekarang kan Vanessa. 124 1/3. 124 1/3. Oke. Jawab sekarang. Yang D. Jawab. Jawab. Mister, aku mau tanya suatu hal. Apa? Berhubungan nggak? Kalau nggak berhubungan nanti aja setelah kelas. Berhubungan ini. Apa? Nanti. Iki pokoknya aku kan ngitung. Nah, terus habis itu aku agak bingung sedikit. Bingung di apanya? Jadiin kepecahannya. Bagiannya. Iya. Jadi aku ngitung di otak, terus habis itu aku mikir. Terlalu besar, jangan dihitung di otak. Oh ya, benar. Dihitung di kertas saja. Jawab, are you there? Oke. Kayaknya masalah koneksi, jawab. Kalau gitu, Mister langsung buka jawabannya. 74,5. Kalau sudah disederhanakan. Mister. Iya. 8 kali 10 80. 9 kali 8 72. Lah kok aneh. Maksudnya gimana? 8 kali 10 itu 80. 9 kali 8 kok 72. Ya kan turun angkanya. 8 terus 9. Iya, 8 sama 10 sama 8 sama 9 kan turun angkanya. Dari 10 ke 9 ya nilainya turun dong. Ayo yang E berapa Wilson? Tambah. Soalnya terbiasanya pakai otak. Enggak, kalau terlalu gede jangan pakai otak terus. Fiori, kenapa? Itu di BT metodenya Angel itu masuk atau enggak? Enggak, bebas. Kalau Mister sih orangnya bebas. Kamu bebas mau pakai metode apapun, asal itu benar, is no problem. Oke, jangan dimasukin nanti aku dapat remedi. Aku yang dapat remedi. Ini tuh metode Angel ini digunakan kalau kita nggak punya banyak kertas. Kan ini mestinya ke bawah kan panjang kan? Gak Nah, ini cuma paham segini bulas udah jadi. aku. Gak paham. Gimana ini? Oh, Mister. Iya. Katanya aku pakai metode nih Angel loh. Aku rada bingung gitu. Iya, aku pakai Kalau kamu metode. bingung pakai metodemu nggak apa-apa. Enggak, aku kok bingung tuh. Aku pakai metode apa gitu. Aku kayak ya. Ngerjainnya tanpa nyicir pakai kertas. Nah, ya terus ya apa? Dicoba-coba misalnya. Enggak.
Ya gini tak hitung 113. Maksudnya 37 bagi 3. Itu sisanya saya 37 bagi 3 sisanya. Ya kayak ini kan? Kayak ini toh. Yang kayak Kalau kayak ini namanya itu long division atau pembagian bersusun kalau dalam bahasa Indonesia. oh, boleh. Oke, yang E berapa? Wilson, sudah ketemu? Kita selesai sampai jam berapa, Mister? Dilihat jadwal ya. Ada di jadwal kan? Bentar, kita lihat jadwal. 10.45. Oke, 25 menit lagi. Wilson, jawabannya. Bentar, mikir-mikir. Dari tadi loh, lama banget. Kali itu. Nomor berapa, Mister? Tadi aku ke Bunda Mama. Ya itu tadi jam 10.45. 7 kali 6 itu berapa ya? Bukan, Mister. Ini nomor berapa, Mister? Nomor berapa gimana maksudnya? Nomor apa yang F atau D atau E atau A? E. F itu siapa? Teori. Kelamaan Wilson. Hasilnya Aku nggak adalah ngerti, soalnya 94 dihitung pakai 6/8 pembagian ya, nggak atau bisa. 94 3/4. Fiori yang F. Oke, jawabanku 76 2/3. 76 2/3. Oke, betul. Ini jawaban untuk nomor 1, 2, dan 3. Dan bilang Wilson tak mau jawab. Udah. Screenshot. Kalau sudah mengerjakan tinggal kamu cocokkan jawabannya. Ini metodenya bebas karena dia or a similar method of your own. Mister, aku masih gak paham itu. Apanya? Maksudnya. Gimana Caranya sih? ini. Gak paham aku. Dia Susah tidak banget. ditulis di bawah. Tidak ditulis di bawah, tapi ditulis di atasnya. Kan kalau kamu nulis biasanya kayak gini kan, 257. Kalau long division dibagi 3, kan 8. Kamu tulis 24 gini toh. Terus dikurangin 1. Nah, ini 1 ini sama dia tuh nggak ditulis. Ini nggak ditulis. Satunya itu ditaruh di atas ini. Karena ini nanti 7-nya bakal turun jadi 17. Jadi dia hemat tempat. Ditaruh di atas ini jadi 17. 17 dibagi 3, nanti ketemunya 5. Nah, kamu tulis di sini lagi 15. Ini kalau long division. Jadinya 3 remindernya. Sorry, 2. Wanah metodenya. Ya, ini digunakan kalau kamu nggak terlalu punya banyak kertas. Misalkan pas terdesak gitu ya, cuma punya kertas ukuran 2 cm sama 1 cm gitu, kecil banget. Kalau kamu pembagiannya turun-turun kan nggak cukup. Mister. Ya, Besok minggu depan ulangan apa aja? Aku ke-mute lagi jadi aku ngomong sendiri. Mandarin Bible. Mungkin matematika, mungkin. maybe, ya. Kalau math tunggu dulu ya, karena Mister lihat bahannya dulu. Ya. Waduh, ini Mister. Minggu depan enggak mungkin ada, saya belum latihan soal. Oke, next. Mister Simple aku percentage. Belum ada pengumuman dari Mister. Halaman 116. Oh, belum ada 116 ya kita. Mister, kenapa kita ndak mengerjakan tugas yang diberikan Mister aja? Loh, gimana kamu tugas kok dikerjakan di sini? Tugas kan Iya, itu nanti Mister. ada nilainya. Nilaimu itu Mister. kan ada nilai tugas, nilai proyek, sama nilai DT. Proyek itu kayak gimana? Ya, proyek Ya, kemarin proyek yang kamu saya itu kerjakan. yang eksperimen itu. Jadi Yang kayak belum. bangun-bangun gitu kayak. Iya, ya pokoknya proyek pembangunan. ini Mister. eksperimen apa-apa, bikin apa. Mister. Kenapa? Mister. Kok
aneh gitu ya. Kalau sama Mister itu matnya itu kita tuh kayaknya sudah belajar 30 menit. Tapi ternyata masih 9 menit kita belajar. Ya enak loh, jadi waktunya punya waktu tambahan. Itu soalnya kamu nggak suka Mister. Lah Karena iya, Mister kalau sering sama Miss nunjukin Yani, kamu terus. Kalau guru kalau lain sama nggak Miss pernah Yani ditunjuk itu kayak kamu. kalau sama Miss Yani itu kayak baru mulai pelajaran 5 menit kemudian sudah selesai. Ya soalnya Soalnya kamu kamu nggak pernah waktu ditunjuk. belajar Miss Riani masih SD, jadi soalnya gampang. Ini soalnya kan lebih sulit, dikit lah. Lah ya, di SMP mulai banyak Oke, rumus-rumus yang nggak lanjut, jelas. lanjut. Miss. Lanjut. Miss Write down Riani the kok di fraction shaded grade in each 7 terus itu diagram. Then kenapa? write each fraction as a percentage. Kan, Menuliskan Ferdi. masing-masing ini dalam fraction atau dalam pecahan. Kemudian juga menuliskannya dalam percentage. Misal kasih contoh untuk yang A. Yang A di situ yang shaded atau yang diarsir ada 3 ya. 3 bagian. 75%. Maka jadinya untuk fractionnya adalah 3/4. Ya, kalau dijadikan persen, nanti jadinya 3/4 dikali dengan 100%. Tinggal kita coret 4 di sini dengan 100. Jawabannya adalah 25. Ntar 25 dikali sama 3, maka jawabannya 75%. Mister itu halaman 113. 113 ya. Oke. Pantasan aku kok buka 116 kok nggak foto 12. Yang 11.1 pokoknya. Saya yang salah buka atau oh bingung. Oke, number 1B. Number 1B, Wilson. Wilson, number 1B. 1 and 2 and 3 Berapa and 4. pecahannya? Berapa pecahannya? 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. 7/10. 7/10. Kalau dijadikan persen? My God. 7/10 kali 100%? 7/10, 70%. Ya, 70%. Tinggal kita coret nolnya ya. Gini. Yang C? Yang C, cake. Minta pecahannya 6/20 sama dengan 30%. 30%. 6/25 toh. Ini ada 25 toh. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. Sorry. Ini 1, 2, 3, 4. Oh, iya betul. 20 ya. Sorry, I'm wrong. Oke, tapi kalau aku salah ngitung. 20. Ini 20. Maka 100 dibagi 20 ini ada 5 ya. Maka jadinya 30%. Oke, yang D. Yang D, Vanessa. Oh, itu pecahannya 3/9. 3/9. Terus kemudian persentasenya? 33,3%. Ya, 3,33%. Karena ini nggak bisa coret, maka hasilnya adalah koma, desimal. Nomor 2, write its percentage as a fraction. Write the answer as simply as possible. Tuliskan tiap-tiap persentase sebagai pecahan, kemudian tuliskan jawabannya pada pecahan yang paling sederhana. Nomor 2A, jawab. Aku nomor yang B. 2A. Write its percentage as fraction by the 75%. Jadi berapa 75%? 75% artinya, jadi 75 per 75/10. per 100. Udah, kecilin sekarang. 75/100 kecilin. Kali Jadi berapa? dibagi 2. Nggak bisa dibagi 2, kan belakangnya 5.
berarti O. Kalau belakangnya 5 misalnya dibagi 5. Jadinya berapa? Eh, 15/20. Dibagi 5 salah? 15/20. Salah. 75 dibagi 5. Sorry. 75 dibagi sama 5. 5. Oke, 1, 5, 25. 15. Oke, 15/20. Terus kecilin lagi karena masih bisa. 15/20 masih bisa dikecilkan. Jadi berapa? Jawab. 4/4. Bukan 4/4. 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. Oh iya, Berapa? 15 dibagi 5. 15 dibagi 5. Yo, 5. Nah, 15 bagi 5 kok 5? 3. 3/4 ya. 3/4. Oke. Yang B. Yang belum siapa nih? Fiori. Satu per 5. 1/5. Dari 20/100. 100. Yang C. Yang C, Wilson. Wilson, C, 30%. Halo, saya yang C. Nomor 2. 2C. 2C. 30%. 30/10. 30/100. Berarti 6/5. 30/100. Persen itu per 100. Oh, 30%. Maka jadinya Berhabis itu tak bagi 2. Tak bagi kok dibagi 2, 5. dibagi 10. 5. 10 ya. 3/10. 3/10. Oke, yang D, Kate. Yang D itu jawabanku tuh 9/10. 9/10. Yang E, jawab 5%. Aku D. E. E. 5. Kamu kok nggak ngikuti sih, Mister sudah bahas. Kamu ngapain aja? 5/100. 5/100 dikecilkan, dibagi 5 atas bawah, jadi berapa? 5 dibagi 5 nggak bisa. Bisa lah. 1. 1. Terus 100 bagi 5? 20. 20. 1 Oke. terus 20. Number 3. Number 3. I will ask. Baru 18 menit. Enggak tahu siapa yang keluar. Baru 18 menit kita belajar. Keluar. Oke. Nomor 3, Vanessa. Oh, itu 12,5/100. Artinya apa dulu, Vanessa? Jika 25% pecahannya 1/4, pecahan dari 12,5% adalah iya. 12,5/100 dikali 10. Dikali 10 jadi 125/10. Terus dibagi sama 5, 25/2. Kok membingungkan? Gimana tadi? 100? 125 dibagi 10.
125. Oh, karena 12,5 kamu bikin jadi Ya. pecahan gini ya. Ya, Terus dibagi sama 5. kenapa dibagi sama 5? Kan dijadikan pecahan. Oh, enggak perlu dikecilkan ya? Enggak sih. Oh ya, wes 25. Diapain ini? Ini kan masih 12,5 kan? 12,5 itu 125 per 10. Tapi ini kan ada persen. Persen itu kan artinya dibagi 100 atau di per 100. Berarti harusnya penulisannya kayak gini. 12,5 per 100. 12,5 per 100 atau 125 per 10 dibagi 100. Berarti jadinya 125 per 10 dikali dengan berapa? 100. Seper 100 ya. Ini kan dibagi 100. Oh, iya. Kalau dikali dibalik seper 100. Maka nanti jadinya 125 per 1000. 125 per 1000 kalau dikecilkan jadi berapa? Disederhanakan. Bentar. 1/8. Ya, jadi 1/8. Atau bisa juga dengan menyatakan bahwa 12,5 itu adalah setengah dari 25%. Jadi hasilnya kalau 25% itu adalah 1/4, tinggal kita kalikan setengah. Hasilnya adalah 1/8. Ini cara yang lain dengan memanfaatkan apa yang diketahui. Oke, Kate, ada yang tanyakan? Aku cek ke toilet. Oke, habis gini selesai sih. Oh, nggak kerasa, sudah waktunya sudah berlalu. Oke, Udah sambil berarti. kalian menulis, Mister akan simpulkan apa yang kita pelajari hari ini, Udah selesai. yaitu tentang mencari reminder untuk menentukan mixed fraction tadi, yang pertama 7.7, kemudian 11.1 kita sudah mempelajari tentang simple percentage atau persen sederhana antara 10%, 25%, 50%, dan sebagainya. Yang 11.2 kita sudah mempelajari tentang calculating percentage, cara menghitung persentase nilainya berapa. Kemudian yang 11.3 kita sudah mempelajari tentang comparing quantities atau membandingkan dua nilai dalam bentuk persen, sehingga kita bisa tahu mana yang persentasenya lebih tinggi atau lebih rendah. Dari sini ada yang ditanyakan secara keseluruhan seputar Mister materi? pertanyaannya? Gak ada Mister. Oke, bye-bye. Kalau tidak ada, kita akan lakukan doa penutup sebelum menyelesaikan lesson hari ini. Semuanya sudah menulis? Kalau sudah, Mister stop share. Ada yang belum? Udah semua, berarti Mister stop share ya. Oke, then we pray. Nah, Kita sudah akan pimpin, selesai yang lain recordingnya. silakan berdoa dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu setelah sepanjang segala abad. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran matematika. Berikan terus kepada kami hikmat akal budi pengetahuan, ingatan yang baik dan penalaran yang baik, pemahaman yang baik agar kami dapat lancar dalam mengerjakan matematika. Roh Kudus, berkaryalah dalam kehidupan kami, berkati kami dengan kesehatan dan kepandaian, serta rajin dan disiplin. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, setelah sepanjang segala abad. Amin.